Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa qarabatihi wa zurriyatihi ajma'in wa tabi'at tabi'in wal awliya wa syuhada wa salihin khususan lil imami qutbil maqam Sultanil Awliya Sayyid Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa ila ruhi qutbil ahwali Sayyidil Imami Abi Yazid Al-Bustami wa ila ruhi qutbil ulumi Sayyidil Imami Ahmad qutbil ulumi Sayyidil Imami Abi Sayyidil Imam qutbil ahwali Sayyidil Imam Abi Yazid Al-Bustami qutbil ulumi Sayyidil Imam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali Sayyid Syekh Muhammad bin Abdul Ghazali Abdullah Al-Banjari Sayyid Syekh Muhammad Al-Anshari khususan ila ruhi Sayyidil Imam Yahya bin Syarab An-Nawawi Sayyidil Muhammad Abdullah bin Abdul Rahman Bafadal Al-Hadal Sayyidil Imam Syekh Abdul Rahman bin Abi Bakrin Jalaluddin As-Sayyid Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bandani wa bi ahli sanadina al-muttasil ilaihim wa khususan ila ruhi sayyidi wa mursyidi wa murabbir ruhi sayyidi Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghazali arwahi jami'i masyayikhina wa masyayikhi man Allah al-karim yataghashahum birrahmah wal maghfirah wa yu'li darajatihim bil jannah yu'adu alaina wa ala ahli baitina wa auladina wa zurriyatina min barakatihim wa min barakati ulumihim wa asrarihim wa anwarihim wa ma'arifim wa karamatihim wa ja'alna min hizbihim wa amitna ala millatihim wa ahsyurna bi zumratihim wa adkhalna al-jannata ma'ahum wa ma'al ladzina an'amta alaihim minan nabiyyin was-siddiqin was-syuhada was-salihin bi sirrin nabi wa alin nabi lahumul fatiha a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa tabibi qulubina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Wa subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim Adada kulli harfin kutiba wa yuktabu abadal abidin wa dahurad dahirina amin Assalamu alayka ya sayyidi ya Rasulullah Assalamu alayka ya sayyidi ya Habiballah Assalamu alayka ya sayyidi ya khaira khalqillah Assalamu alayka ya imam al-anbiya wal mursalin Assalamu alayka ya khataman nabiyyin Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullah wa barakatuh Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi bid-darain amin Wa an Mu'azin radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhadha biyadihi Dari Mu'az bin Jabal radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bahwa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhaza memegang biyadihi dengan tangan Mu'az Rasulullah memegang tangan Mu'az wa qala dan Nabi berkata ya Mu'azu wahai Mu'az wallahi demi Allah inni la uhibbuka sungguh aku mencintaimu aku menyayangimu waqala kemudian Nabi berkata lagi usika ya Mu'az aku wasiatkan engkau aku pesani engkau wahai Mu'az
La tada'anna, jangan engkau tinggalkan. La tada'anna, jangan engkau tinggalkan. Fi duburi kulli salatin, sesudah, asal mana dubur itu di belakang. Di belakang maksudnya sesudah kalata. Setiap sembahyang takulu engkau baca Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Allahumma ya Allah, a'inni, tolongi aku, bantuilah aku, ala zikrika, atas mengingatmu, wa syukrika, atas mensyukur atau bersyukur terhadapmu, wa husni ibadatika, dan baik beribadah kepadamu. Rawahu, meriwayatkan ini hadis Abu Daud, oleh Imam Abu Daud, bi isnadin sahihin, dengan sanadnya yang sahih. Penjelasannya, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam memegang tangan Muaz, lalu Nabi berucap, Muaz, sesungguhnya aku mencintai engkau. Dari sini kalau kita paham solahai, bahwa ketika kita senang lawan kawan, ketika senang lawan perguruan, itu bagus diucap, bagus saja diucap. Aku solahai ketujuh banget lawan ikam kawan, aku suka denganmu. Biar kawan tahu bahwa kita ini suka. Kenapa? Karena ketika orang mengutarakan cintanya, ketika orang mengutarakan perasaan sayangnya, maka kada mungkin inya menyakiti, kada mungkin inya menggibah, kada mungkin inya memfitnah. Jadi kada usah takutan lagi, oh ini pacang mengoyak aku, kada. Kenapa? Karena inya sudah memadahkan bahwa aku suka, bahwa aku sayang, bahwa aku cinta. Mana ada orang cinta memfitnah lawan orang yang dicintainya. Mana ada orang yang mencintai lawan yang dicintainya itu menjelekkan. Mana ada orang yang mencintai itu menyakiti. Itu satu. Yang kedua, supaya orang yang kita cintai itu tahu, supaya ini juga memahami keadaan kita bahwa aku ini cinta. Maka orang yang kita utarakan ketujuh itu pasti ketujuh juga lawan kita. Setidaknya dia akan mendoakan kita. Dia akan mendoakan kita. Karena biasanya akhlak orang soleh itu benar, mereka itu selalu mendoakan dirinya, mendoakan orang tuanya, mendoakan anak istrinya, mendoakan dangsa anaknya, mendoakan keluarganya, mendoakan tetangganya, kemudian mendoakan ahibba'uhu, orang-orang yang katujuh lawan dinya. Orang-orang yang ketujuh, orang-orang yang suka, orang-orang yang mencintai dia. Waliman ahabbani, Allahumma ufirli waliman ahabbani. Ya Allah, ampunilah dosaku dan dosa orang yang menyayangi aku. Nah, karena inya kebanyakan para pencintanya kayak itu inya umum, karena banyak nang sayang lawannya, makanya mendoakan secara umum, ya Allah, ampunilah aku, ampunilah orang-orang nang ketujuh lawan ulun, ampuni orang-orang nang mencintai ulun dan menyayangi ulun, dosa-dosanya dan kesalahannya, rahmatilah dan berkahilah kehidupannya, berilah mereka kesehatan zahir dan batin, berilah mereka limpahan rezeki yang berkah halal,
dan seterusnya karena cinta. Masa ben kita kadang mendoakan lawan orang yang ketujuh lawan kita karena benar maulah orang senang, maulah orang ketujuh lawan kita tuh pengalih kita kawalah, maulah supaya si fulan ini ketujuh lawan kita kawalah, dah kawalah kita supaya si Pulana, si bini-bini yang bernama Aminah itu cinta lawan kita kawalah. Kenapa? Karena nang maandaki cinta itu adalah Allah. Makanya orang bijak mengatakan cinta itu adalah anugerah. Cinta itu Allah nang maandaki. Cinta itu Allah nang maandaki. Kaulah diulah, dah apa? Nah disinilah kita benar hendak melihat betapa keagungan seseorang kalau orang di hati mereka itu diandaki cinta padahal kada kenal sama sekali. Kenapa? Inilah bukti kebesaran seseorang di sisi Allah. Iza ahabballahu abdan nadahu Jibril. Tuhan telah bila inya cinta lawan seorang hamba umpama Fakhri, Allah cinta lawan Fakhri, nadahu Jibril, Allah manggil Jibril, Jibril, ya Jibrilu ana uhibbu fulanan. Jibril, aku Jibril mencintai Fakhri itu. Fa'ahibbahu, cintailah oleh engkau. Cinta Jibril. Fa'ahabbahu Jibrilu, lalu dia dicintai oleh Jibril. Panada Jibrilu ahlas samawat, lalu Jibril berteriak pengumuman kepada para malaikat yang ada di semua lapisan langit, baik langit pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, sampai malaikat di mustawan, di rafraful akhdar, malaikat di sidratul muntaha, sampai malaikat di bawah aras. Innallaha yuhibbu fulanan, wahai para malaikat yang ada di langit, Allah mencintai Fakhri, wa ana uhibbuhu, aku pun mencintai Fakhri, fa'ahibbuhu, maka cintailah oleh kalian akan mereka. Malaikat seluruh di langit benar, yang ada di langit cinta lawan Fakhri. Lalu malaikat nang di langit ini pemberitahuan kepada malaikat di bumi, wahai malaikat nang di bumi, kami mencintai si fulan. Cintalah para malaikat. Kemudian Allah mengandaki rasa cinta itu kepada manusia, maka payuhibbuhun nas, manusia pun cinta lawannya. Iya orang wali kan? Iya nang wali ini, coba almarhum guru sepupu, Allah letakkan di hati manusia rasa cinta walaupun manusia itu kada pernah mengenal beliau. Walaupun manusia itu di ujung kampung Kalimantan. Bahkan manusia dunia sudah benar. Itu cukup menggambarkan Allah cinta. Makanya dalam sebuah riwayat bukti bahwa Allah Ta'ala itu, bahwa itu seorang wali, salah satunya adalah mahabbatun nasilah, manusia cintaan lawan inya. Kenapa? Akibat Allah cinta. Kadang-kadang kita maulah orang cinta, tapi diberitahu
Allah pun memberitahu lawan Jibril, Jibril, aku mencintai si fulan. Nah, biar kita dapat doanya, kita kepada aja, ulun ketujuh lawan pihak, ulun sayang lawan pihak, ulun cintai pihak. Lalu dapat doa. Berikutnya banai, ini nang rahasia, nang rumit banai. Nang rumit, nang mudah-mudahan kita kawa di sini nah. Napa? Iza ahbabta salihina. Ini perkataan Imam Al-Ghazali. Apabila engkau mencintai orang saleh. Bila engkau mencintai orang saleh, fa innaka minal muhsinin, maka engkau termasuk orang yang baik. Jika kita soleh mencintai orang soleh, baik, alhamdulillah, cinta orang soleh. Nah, namun berikutnya, wa iza ahabbaka as-salihu, apabila yang mencintai engkau itu orang soleh, fa innaka lahu sirrun, maka engkau punya rahasia yang hanya diketahui oleh orang soleh. Engkau punya keistimewaan. Kalau kita cinta orang soleh, itu baik, sudah, alhamdulillah. Nang lebih hebat lagi, orang soleh itu cinta lawan kita. Nah ini, lalu orang bahari benar berdoa, ya Allah, jadikanlah diriku di hati orang soleh. Ya Allah, letakkanlah diriku ini, di namaku ini di dalam hatinya orang wali kutub. Ya Allah, letakkanlah namaku ini ada di dalam hatinya orang soleh. Kalau kita cinta orang soleh, baik, tapi normal. Orang-orang kayak itu juga. Tapi kalau orang soleh nang mencintai kita, ini nang istimewa. Beda kan? Beda. Ini istimewanya Mu'az. Inilah uhibbuka. Paham salah? Kalau Mu'az cinta, wajar. Karena semua sahabat Nabi juga cinta. Jangan sahabat Nabi, semua umat Rasulullah termasuk kita cinta lawan Rasulullah. Nah, permasalahannya orang yang kita cintai itu pernahlah juga mengungkap cinta lawan kita. Ini yang jadi masalah banai lawan kita. Lalu ada rumus dalam tasawuf, bikinlah dirimu itu ada di dalam hati orang soleh, bukan hati orang soleh ada di dirimu. Kayak apa jana ini? Mau kada mau, bane kita punya sir. Fa innalaka sirrun. Engkau punya sir namanya. Punya rahasia, hanya orang soleh itu nang tahu. Rahasianya apa? Biasanya rahasianya orang itu imannya benar. Walaupun tampilannya dilihat orang kada benar-benar, hanya kada pina bujur banget, tapi imannya benar. Biasanya dia punya kelebihan sifat nang lain dari orang lain. Mungkin pemurah kawanai. Nang orang lain kada tahu bahwa inya pemurah.
mungkin dia suka membantu orang dan sebagainya. Sir. Doa benar, Allahumma ja'alni mahbuban bi qulubil mu'minin. Ya Allah, jadikan aku tercinta di dalam hatinya orang beriman. Umum. Allahumma ja'alni mahbuban fi qulubi awliyaika. Ya Allah, jadikan aku ini dicintai dalam hati orang wali. Oh, masuk haji sujur fi qulubil mu'minin belum khusus benar. Itu umum. Allahumma ja'alni mahbuban fi qulubi awliyaika. Ya Allah, jadikanlah aku dicintai oleh dalam hati orang walimu. Makanya bahasa kehidupan umum dulu lah, seolah-olah kita nih bisa-bisa seolah menarik perhatian bini-bini nang kita cintai agar inya pun mencintai kita. Gitu kan? Kita bisa-bisa menarik perhatian lawan orang atau peguruan kita agar guru ketuju lawan kita. Kita harus bisa menarik perhatian, menarik perhatian hati orang soleh, hati para aulia Allah, supaya diri kita ini masuk ke dalam hati mereka. Inilah salah satu caranya menarik perhatian itu adalah dengan ma'ruf, dengan kebaikan. Dengan kebaikan. Kebaikannya apa? Pemberian. Dulu ada seorang perempuan pintar banget menarik hati seorang wali kutub. Apa? Bailang ke rumah orang wali, ditinggal sidin sapu tangan sehingga ketika orang wali boleh sapu tangan kaingatan sudah melihat sapu tangan ini kaingatan pulang orang wali nang itu paham lah. Melihat nenek keingatan pulang, didoakan sidin. Disitulah ada kalimat nazratun min nazaratil kutub. Satu pandangan dari pandangan orang wali kutub itu lebih bagus daripada beribadah sekian tahun, dan itu menjadikan dia orang yang baik. Makanya bagus kita sholat ke orang soleh bari sidin apakah nang supaya bila melihat ingat sidin, bila melihat ingat sidin lawan kita. Itu ma'ruf. Salah satu cara untuk menarik hati perhatian. Sama aja lah kita lawan bini-bini ya kalau atau apalah orang biasanya memberi kenangan ya. Mudah-mudahan setiap kali engkau melihat ini kau teringat denganku. Kada malah jari kadalah maralah. Aku mencontohkan bahwa nang kayak itu menarik perhatian orang lain, cuma ini digunakan kepada orang soleh. Nenek nampak ada lalu kenangan, kenapa nang diingat? Coba apa nang diingat? Peparak kada suah, ini kada suah, kenapa nang diingat? Salah, ya Allah, apa nang diingat? Lagi ini caranya. Jadi bila ke orang soleh berpikir aku tukar ada duit tukarakan sidin, nah mudahan sidin ingat lawan aku, doakan aku, tukarakan. Cari napa nang sidin ketuju apakah itu makanan,
Apakah itu pakaian ataupun perjalanan? Aku sih ketuju berjalan ke sana, bawa ke mana? Oh aku ketuju makan ini, bawakan. Takun ni dahulu. Lamun sidin ketuju mandai, takun bah sidin ketuju mandai aja. Atau jaruk tarap, apalagi jaruk tarap mulahan si anu aja. Alah kasih bener kan. Tukarakan jaruk tarap banyak ki. Mbah, setiap kali sidin makan jaruk tarap, ingat bener. Sidin ingat lawan kita itu aja, berarti kita berada di dalam hati sidin. Itu sudah lumayan. Apalagi sidin doakan. Apalagi doakan. Hah? Tapi takut nih dulu bawakan jaruk tarap. Sidin ketujuhnya di Niger. Sudah, bawakan. Sidin ketujuh buah ini cari tukarakan, bawa. Oh sidin ketujuh apa bayar nang putih. Tapi jangan nang kandal, nang tipis-tipis saja. Tuh, bawakan banyak ki. Itu mana caranya supaya begitu si makan nyaman, kesenangan hati, ingat lawan orang yang memberi. Kalau berupa makanan tinggal takuninya kita andak makanan, andak pakaian, andak apa takuni. Disinilah pulang solahai secara khusus dasar nyaman berduit. Nyalah salah. Iya. Nyaman berduit. Kawin nyaman. Ya Allah, salah. Lamun gede berduit nih ya Allah ya. Aku jersa rupa nang kayak apa aja dah. Nah. Cocok kayak orang nak berduit. Dasar gitu. La hasada illa fi rajulain. Kita ini kadang nang dihiri untuk dituruti kecuali dua. Alimun amila bi ilmi, orang alim yang mengamalkan ilmunya, warajulun dan seorang laki-laki ghaniyun yang maaf nang sugih menggunakan harta dengan sebaik-baiknya. Kepada empatnya ini, makanya jika ada alim sugih. Lalu nyaman, menarik perhatian, tapi syaratnya ikhlas bang lah. Ikhlas, jangan macam-macam. Maksudnya jangan memperalat sidin. Kita mau juga memberi orang, tapi akhir-akhirnya hendak mengatur orang. Beri orang nyaman sudah benar. Pian gurulah ulun bawa ke sini. Nah salah itu. Ini supaya sidin senang, supaya kita ada di dalam hati sidin berharap doa sidin. Kadang berharap sidin kau dibawa ke situ kemari salah. Kecenderungan kita sekarang salahai agnia ngarannya benar. Orang-orang kaya banyak harta dan banyak duit, begitu dekat dengan ulama, begitu dekat dengan tuan guru, apalagi tuan guru besar, kecenderungannya hendak mengatur. Dalam pengertian mengambil manfaat, memanfaatkan. Nah ini kada karena Allah ini. Ada Allah, ini kada manfaat. Bagi orang alim yang mengerti dengan keadaan hati, beliau tahu. Paham? Nah ini hebatnya Mu'az bin Jabal. Karena Mu'az mendapat mahabbah khusus. Nang ke ini maunya nang kita cari mahabbatan khasah. Mahabbatan khasah, cinta nang khusus. Nah, lalu berikutnya, jar Rasulullah lawan Mu'az. Aku ni muasai sayang lawan kamu. Aku ni cinta lawan kamu. Makanya nalah
ikam aku pesan. Usika ya Mu'azu, Mu'az, ikam aku wasiati. Ikam aku pesani, kalau wasiat ini sudah benar, kada boleh ditinggal lagi karena ini wasiat. Apa wasiatnya? Wasiatnya la tada'anna, jangan engkau tinggalkan. Lah, ini pesanku ini digawi, jangan ditinggalkan. Gawi wujud-wujud. Kapan mengerjakannya? Fi duburi kulli shalah, di belakang atau sesudah tiap kali sembahyang. Kenapa nang harus dilaksanakan? Hanya doa benar, doa aja, tapi jangan ditinggal lagi. Doanya kelihatan biasa benar, tapi sebenarnya ini luar biasa. Kenapa? Karena ini pesan khusus dari Rasulullah yang mencintai Mu'az bin Jabal, diberi doa ini. Coba kita pahami, mana mungkin kita memberikan lawan orang yang kita cintai sesuatu yang biasa. Maulah, Pak. Nggak mau, Pak. Ikam Ria sayang lawan bini, lalu hendak memberi bini, tapi nang biasa kayak orang, apa biasa aja itu ada cinta katanya. Memberi orang yang mencintai akan memberikan sesuatu kepada orang yang dia cintai, sesuatu nang istimewa. Berarti doa ini istimewa. Jangan kita berpikir ini agan Mu'az jan, kada. Kenapa? Buktinya ini dibuka. Nang membuka siapa? Mu'az. Pahamlah, salah. Nabi memberi Mu'az khusus benar, usika khusus juga. Setelah dipakai oleh Mu'az bin Jabal dan dinikmati oleh Mu'az bin Jabal, hasil dari doa ini sidin buka. Paham ya? Sidin buka lawan umat agar umat ini dapat menikmati pemberian kekasihku kepada diriku, dan itu sudah aku rasakan. Berarti kita ini nyaman, dapat mengamalkan sesuatu pemberian khusus dari Rasulullah kepada orang yang dia cintai. Bahasa dalam santri, Mu'az bin Jabal mengijazahkan amah, mengijazahkan secara umum. Silahkan, nih siapa yang mengamalkan, nih aku diberi Rasulullah khusus. Hebat kan? Yang pertama, orang yang mencintai kada mungkin memberikan sesuatu yang tidak istimewa. Pastilah sesuatu yang istimewa kepada orang yang dicintai. Rasulullah memberikan doa kepada Mu'az bin Jabal, doanya istimewa. Kita kadang ngerti, mungkin menganggap biasa, padahal kadang. Coba kita telah. Nah, pagarang doa nang dipesani Nabi jangan ditinggal. Allahumma a'inni ala zikrika, ya Allah bantui aku atas mengingatmu. Bantui aku atas mengingatmu. Paham salah? Mengingat Allah, benar? Itu kada akan, seseorang kada akan bisa ingat lawan Allah kalau kada ditolongi Allah. Wah, aku hendak ingat terus lawan Allah. Kalau kada ditolongi Allah kada kawa.
Ya sudah, kita nang angka dulu. Mbak angka. Oh, aku hendak ingat lawan Allah, berzikir sehari 1000 kali. Iya, keinginan. Tapi sampai sekarang kada gawi. Paham salah? Berarti apa? Kada ditolongi Allah. Ada seseorang punya keinginan apa? Aku hendak mau malakan sembahyang duha. Zikir kada? Zikir. Sampai weh ini kan. Kada gawi-gawi. Padahal nyaman banget. Simbah belajaran nih. Boleh sembahyang 2 rakaat. Allahu Akbar. Hanyar habis buka baju guring. Atau tadi nah, sebelum belajar tundong baju, songsongi sembahyang dulu duha, hanyar turun. Tapi sampai wayah ini kada suah sembahyang duha. Paham? Berarti kada ditolongi Allah. Ayo. Oh, hendak ini, aku hendak balagi tahajud. Mengkada ditolongi Allah kada kawar ya. Ono tahajud jer. Dah. Balaram meneh. Balaram. Bangun. Anda kayak alarm ulang terus saya bolanya guring. Nang tahajud tuh alarm. Alarm nang bangun. Inya guring ya. Kenapa? Ya karena ditolongi Allah. Paham? Ini sesuatu yang hebat. Lamun kita ini sudah ditolongi Allah untuk mengingat Allah, sembahyang mudah, baca Quran mudah, ibadah-ibadah nang lain dalam rangka mengingat Allah semuanya mudah. Berarti kita butuh doa ini. Allahumma a'inni ala zikrika. Ya Allah, tolongi ulunna untuk mengingatmu. Mengkara ditolongi kada kawa. Satu. Maka ketika orang itu dapat pertolongan Allah, mengingat Allah sehingga dia mudah mengingat Allah, jadilah dia minaz zakirinallaha katsiran. Jadilah dia bagian daripada orang yang banyak mengingat Allah. Kalau sudah dia masuk zakirinallaha katsiran, wa'adallahu alladzina amanu wa amilus salihati wa zakarallaha katsiran maghfiratan wa ajran azima. Maka dapatlah dia semua janji-janji Allah lawan orang yang banyak mengingat Allah. Beres kan? Beres hidupnya, beres deh. Kenapa? Dengan zikrullah hidup beres. Beres. Nah, sudah beres benar? Beres. Ternyata alhamdulillah dengan zikrullah urusannya lancar. Ternyata alhamdulillah dengan zikrullah pangkatnya naik menjadi orang terhormat. Alhamdulillah dengan zikrullah bisnisnya maju, ekonominya berubah menjadi orang yang sugih. Apalagi begitu punya kewajiban satu, bukan hanya zikir, bersyukur. Lalu bersyukur. Nah, bersyukur ini pun kalau kada ditolongi Allah kada kaju. Makanya berikutnya wa syukrika, dan bersyukur kepadamu. Ya Allah, bantui aku, tolongi aku atas mensyukuri pemberianmu.
Paham? Ini urutan benar. Orang bila banyak zikrullah, dia akan banyak, urusannya mudah. Kemudian maufiratan wa ajran azima, dan seterusnya, urusannya mudah, pangkatnya naik, kehormatannya tinggi, hartanya melimpah. Nang dibutuhkan apa nih? Syukur. Syukur. Demi untuk apa? Demi untuk keberlangsungan nikmat itu, dan demi untuk melakukan kewajiban kepada Allah. Wa anishkurli, hendaklah engkau bersyukur lawan aku. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadidun. Lalu kita hendak syukur. Lamun kada ditolongi Allah untuk mensyukuri nikmat Allah, kawalah. Ada kawa. Makanya minta tolong lawan Allah. Allahumma a'inni, ya Allah tolongi aku, bantui aku, ala zikrika, untuk mengingatmu, wa syukrika, untuk mensyukuri nikmatmu. Nah, nyaman berikutnya. Nikmat ada, syukur ada, beribadah nyamanlah. Wa husni ibadatika, dan baik beribadah kepada engkau. Tolongi aku supaya beribadah ini baik, sesuai apa nang aradahullah. Kita ini kada paparakan lagi benar ibadah kita ini. Mungkin kita beranggapan aku sudah beribadah, aku sudah sembahyang, tapi pernahlah kita berpikir, sudahkah sembahyangku ini sesuai dengan keinginan Nabi? Yang selama ini aku sembahyang sesuai keinginanku. Paham? Ibadah yang diinginkan oleh Rasulullah lawan umatnya adalah ibadah yang baik, zahiran wa batinan. Luarnya baik, hatinya bagus. Jakanya sembahyang ibadah, lalu melakukan sembahyang ini baik, pengertian baik secara zahir, sesuai dengan syarat dan rukun dan ketentuan hukum. Bagus. Batinnya baik. Inilah yang dikehendaki Nabi. Ibadah, begitu melaksanakan ibadah baik zahiran wa batinan, ibadah sembahyang. Begitu melaksanakan ibadah membaca Quran, ibadah kada? Baik zahiran wa batinan. Begitu nuntut ilmu ibadah kada? Ibadah, malah lebih baik daripada sembahyang 1000 rakaat. Tapi nuntut ilmunya baik zahiran wa batinan, baik secara zahir, nuntut ilmunya, ngajinya bagus, sesuai tuntunan orang nuntut ilmu, apa nang sudah dituntun dalam kitab Ta'limul Muta'allim. Limapa nuntut ilmu, ngaji anak bagus, kitab dilukupi, kitab diulah bantal, taliur pulang. Coba pikir, baguslah nuntut ilmu kita. Kan bagus. Nuntut ilmu itu kan bagian ibadah. Kita minta tolong lawan Allah agar ibadah ini baik. Ibadah nuntut ilmu. Oh maafan sekalinya ini pungkala benar ini nih. Ini pungkala doa ini nih. Nah, makanya jangan ditinggalkan. Membacanya kayak apa? Terserah. Waktu berdoa gak sholat. Ya kita kalau rajin Nabi sebelum berwirid kalau Allahumma inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika ya Rabbana subhanallah. Itu kata Imam aja sebenarnya tiap orang kita ini harus hafal.
Si Fulan harus hafal ini, harus hafal. Nih setiap kali berdoa imba sembahyang jangan ditinggal. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Beres benar berataan. Simple. Doanya simple tapi mencakup semuanya. Oh ternyata kayak ini. Bahasa orang ilmu hikmah banai singkat tapi padat. Kan kita buat dia. Banai kita buat bini. Oh tuh buat salah. Kadang dia di sini minta bini nang bungas. Oh tuh buat. Ini ala zikrika. Kenapa? Karena bini nang bagus itu bagian untuk menolong mengingat Allah. Sudah kalau kita belajar kifayatul atqiyah, carilah bini-bini atau kawan hidup nang menolongi dalam berbuat taat. Syairnya watsruk minal azwaji man ma sa'adat fi ta'atir rahmani wakhtar azuban fadila. Sudah ya, Ramadan belajar cuma ada hafal benar ya. Ya kalau nggak ada tahu tuh kenapa sebabnya nggak ada tahu tuh lah. Aku bahari benar mau sampai ini kan karena aku berusaha hidayatul azkiyah itu aku berusaha anak menghafal. Man, mulai jurumiyah, alfiyah, nahwnya ini aku hafal. Fikihnya zubat nak aku hafal. Madakannya ada hafalnya salah ya. Padahal ada apa ya? Zubat hafal, kurang. Dah. Cukup. Kayaknya benar tauhidnya aqidatul awam atau jauharatut tauhid. Lamun ikam itu soleh, bah tiga tuhnya nih bawa hafalkan alfiyah hafal, nahoknya, fikihnya nukarji zubat hafal, tasawufnya hidayatul atqiyah, nah ini hafal, tauhidnya jauharatut tauhid, cukup dah, lumayan. Bihin apa-apa dalilnya syair aja salah. Dalilnya ini. Bila nahu ini dalilnya. Fikih bang, ini dalilnya. Qala Ibnu Ruslan bi Zubati. Nahu bah gampang. Qala Ibnu Malik fi Alfiyatihi. Tauhid ada. Qala Syekh Ibrahim Al-Laqani fi Jawharatihi. Nah, aqidatul awam bah nyaman. Oh ini nak kawal lagi benar nang buah nikam aja nah. Tinggal nyasa aja ki orang ini tinggal nyasa. Dah kawal lagi. Tapi mau nikam ni nah masih kawa. Kawa lah. Kawa. Masalahnya hendak kada. Ya kada. Nih, ini yang dipikirkan berukuk. Oh, masalah yang diposting rokok ulang. Menandakan hobi rokok. Umpama aja daripada nyambat aja soalnya. Masalah kanak aja ini itu urusan dudi. Umpama cong pirahoknya ini ada nang kanak apa aja. Itu urusan dudi lintas. Mengrokok aja dipikirkan. Nih dihafal. Nyaman deh. Alfiyah dihafal. Zubat dihafal 1000 bait, alfiyah 1000 bait, zubat 1000 bait, benar tapi nyaman fikih. Tasawufnya hidayatul atqiyah ini nyaman. Kan tauhidnya jauharatut tauhid. Aqidatul awam sudah lumayan, tapi lebih jauharatut tauhid. Udah. Kada jauh-jauh sekolah benar. Watruk minal azwaji man masa adat, tinggalkan kawin. Man masa adat, orang nang kada menolongi. Fi ta'atir rahman, dalam berbuat taat kepada Allah.
Wakhtar azuban fadila. Pilihlah menjumlah. Itu yang lebih bagus. Artinya aku ayu bebini kalau dia i'anah menolongi dalam berbuat taat, menolongi atas zikrullah. Berarti istri nang soleha nang mendukung dalam berbuat taat dan zikrullah masuk dalam doa Allahumma a'inni ala zikrika. Lamun tak dapat bini balak anam, maulah mauk karena jangan menolongi mengingat Allah, maulah mauk namanya yalah salah mahikum doa dihibet salah. Habis rawahu Abu Dawud, meriwayatkan ini hadis oleh Imam Abu Dawud bi isnadin sahihin dengan sanadnya yang sahih. Berikut wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu ila akhirih wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bissawab. That's it.